Transisi energi di Indonesia. Apa itu transisi energi? Berdasarkan International Renewable Agency, transisi energi adalah sebuah upaya untuk merubah penggunaan sumber energi fosil menjadi energi hijau. Transisi energi terbarukan saat ini sedang dilakukan oleh banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Databox, disebutkan bahwa pada tahun 2021, indeks transisi energi di Indonesia berada pada posisi ke-6 di Asia Tenggara dengan total indeks transisi energi sebesar 56 poin. Urgensi dari transisi energi. Perubahan iklim. Perubahan pola cuaca rata-rata jangka panjang yang menentukan iklim bumi. Perubahan ini akan menyebabkan peningkatan suhu dari waktu ke waktu. Lalu ada efek rumah kaca. Merupakan sebuah radiasi inframerah yang terperangkap oleh atmosfer bumi dan memantul kembali ke permukaan. Hal ini akan menyebabkan pemanasan suhu bumi lebih lanjut. Yang ketiga ada desentralisasi energi. Merupakan upaya yang penting dilakukan guna mencapai akses listrik ke berbagai daerah di Indonesia. Desentralisasi energi dapat membuat setiap daerah mandiri dalam menghasilkan dan mengkonsumsi sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, untuk memahami progres Indonesia dalam energi transisi, kita harus menggunakan tolak ukur yang universal, yaitu Nationally Determined Contribution. Adalah target tiap negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kebetulan salah satu parameter NDC yakni mengukur dekarbonisasi pada bidang energi alias pindahan sumber energi ke yang lebih terbarukan. Pengukuran komitmen Indonesia pada pengurangan dekarbonisasi ini dapat kita tinjau dalam dua cakupan. Yang pertama, progres dilihat dari ketenagalistrikan. PLN berjanji transisi penuh dari tenaga batubara pada tahun 2030 dengan bertransisi ke energi nuklir. Namun rencana ini cepat ditanggapi oleh berbagai pihak karena PLN berencana memakai small modular reactor, di mana negara lain seperti Argentina, China, dan Rusia sudah terlebih dahulu mengimplementasikan ide ini, namun belum berhasil akibat sertifikasi desain, keselamatan, dan operasional. Yang kedua, industri fosil. Setelah sedikit menurun pada tahun 2020, produksi batubara kembali pulih, mengikuti tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat produksi ini jauh melebihi target UN dan NDC sebesar 400 juta ton per tahun, dan tentunya bertentangan dengan hasil COP26 di mana negara setuju untuk mengimplementasikan coal phase out. Adapun beberapa contoh alternatif sumber energi yang sudah dipakai oleh beberapa negara lain dan berpotensi untuk menghasilkan energi yang optimal di negara kita adalah tenaga matahari dan tenaga air. Tenaga matahari terbagi menjadi dua jenis pemanfaatan. Yang pertama adalah dengan panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah CSP atau Concentrated Solar Power untuk mengumpulkan energi panas matahari dan digunakan untuk membuat uap bagi turbin. Contoh negara yang menggunakan panel surya adalah Cina dengan 32% total energinya berasal dari panel surya. Kemudian untuk CSP adalah Spanyol dan US dengan masing-masing kapasitasnya adalah 2,3 gigawatt dan 1,76 gigawatt. Selanjutnya adalah tenaga air, yaitu merupakan suatu sumber tenaga alternatif yang menggunakan aliran air untuk membangkitkan energi. Air bergerak memiliki energi kinetik yang selanjutnya dapat memutar turbin. Contoh negara yang menggunakan tenaga air adalah Cina dengan produksi daya 341 gigawatt dan Brasil dengan produksi daya 102 gigawatt.